Sebut saja namanya Aldi, dia ini orangnya agak cuek, gak percaya tahayul, dan selalu mikir logis. Tapi, apa yang dia alami di sebuah desa terpencil, berhasil bikin logikanya jungkir balik. Ini bukan cerita desa penari yang kalian udah dengar. Tapi percaya deh, ini gak kalah bikin bulu kuduk berdiri. Semua berawal waktu Aldi lagi nyari inspirasi buat tugas akhirnya. Dia butuh cerita rakyat atau legenda yang jarang terekspos. Kebetulan, dosen pembimbingnya nyaranin buat nyari di daerah pedalaman Jawa Tengah. Sebuah desa yang katanya masih kental banget adat istiadatnya. Namanya Desa Candikan, cari tahu aja. Tentang tari-tarian tradisional di sana, din konon. Ada satu tarian yang cuma diwariskan turun-temurun dan gak sembarang orang bisa lihat. Kata dosennya waktu itu, Bintang Aldi, dengan semangat 45, langsung berangkat. Perjalanannya lumayan jauh, melewati jalanan setapak yang sepi dan hutan jati yang rimbun. Begitu sampai di desa, dia langsung disambut sama kepala desa, Pak Suryo. Orangnya ramah banget, tapi entah kenapa, tatapan matanya kadang kelihatan kosong. Kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Selamat datang, Nak Aldi. Kami senang sekali ada pemuda kota yang mau datang ke desa kami. Sambut Pak Suryo dengan senyum tipis. Aldi menginap di rumah salah satu warga yang disediain Pak Suryo. Hari-hari pertama di Desa Candika berjalan lancar. Aldi mulai ngumpulin data, ngobrol sama warga, dan nyatat semua yang dia dapat. Tapi, ada satu hal yang bikin dia penasaran. Setiap malam, terutama menjelang tengah malam, dari kejauhan sering terdengar suara gamelan. Bukan gamelan biasa, suara itu terasa dingin, meliuk-liuk, dan kadang diselingi suara tawa perempuan yang samar. Bintang suara apa itu, Pak? Tanya Aldi suatu sore ke Pak Suryo. Pak Suryo cuma senyum, tapi nggak menjawab. Itu suara angin, Nak. Angin malam memang kadang bersiul seperti gamelan. Aldi nggak yakin, angin kok bisa bersiul seirama gamelan? Dan tawa perempuan itu. Tapi dia milih nggak banyak tanya, takut dibilang nggak sopan. Semakin lama, Aldi ngerasain ada keanehan lain di desa itu. Warga Desa Candika itu ramah, tapi mereka jarang mau diajak ngobrol lama tentang tarian. Setiap kali Aldi nyebut kata tarian, mereka langsung ngalihin pembicaraan atau buru-buru pergi. Ada juga beberapa ibu-ibu yang matanya sembab, kayak habis nangis. Tapi pas ditanya bilangnya cuma kecapekan. Bintang puncaknya, pada malam ketiga dia di sana, Aldi nggak bisa tidur. Suara gamelan malam itu lebih jelas, lebih dekat, dan tawa perempuan itu makin terdengar nyaring. Penasaran, Aldi memutuskan keluar dari rumah. Dia ngikutin suara itu pelan-pelan, melewati jalanan desa yang gelap gulita. Bintang suara itu menuntunnya ke sebuah area lapang di ujung desa, dekat hutan. Di sana, ada sebuah pendopo tua yang lampunya remang-remang. Aldi ngintip dari balik pohon, dan apa yang dia lihat bikin darahnya serasa berhenti mengalir. Bintang di tengah pendopo, ada beberapa perempuan dengan pakaian tari tradisional yang mewah, lengkap dengan selendang berwarna cerah. Mereka menari dengan gemulai, mengikuti irama gamelan yang dimainkan oleh beberapa lelaki di belakang. Tapi, ada yang aneh. Gerakan mereka terlalu luas, seperti bukan manusia biasa. Dan yang paling mengerikan, wajah mereka kosong, mata mereka melotot, tapi nggak ada ekspresi sama sekali. Tawa yang tadi dia dengar, sepertinya berasal dari salah satu penari yang sesekali mengeluarkan suara cekikikan tanpa alasan. Bintang Aldi panik. Dia merasa ada energi dingin yang menusuk. Tiba-tiba, salah satu penari itu, yang paling depan, berhenti menari. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Aldi, dengan tatapan mata kosong yang tadi, senyumnya mengembang, lebar sekali, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Itu bukan senyum manusia. Aldi langsung lari sekencang-kencangnya. Dia nggak peduli lagi sama tugas akhirnya. Yang penting dia harus keluar dari desa terkutuk itu. Dia lari tanpa henti, nafasnya terengah-engah. Sampai di rumah, dia buru-buru masuk, mengunci semua pintu dan jendela, dan meringkuk di pojokan kamar. Bintang malam itu, Aldi nggak bisa tidur. Suara gamelan itu terus menghantuinya, seolah mengikuti sampai ke telinganya. Dia yakin itu bukan tarian biasa itu. Sesuatu yang lain. Bintang paginya, Aldi buru-buru berpamitan sama Pak Suryo. Dia beralasan ada urusan. Mendadak, Pak Suryo cuma mengangguk. Lagi-lagi dengan senyum aneh yang bikin Aldi merinding. Hati-hati di jalan, Nak Aldi.
Semoga tidak ada yang tertinggal. Kata-kata terakhir Pak Suryo itu terus terngiang di kepala Aldi sepanjang perjalanan pulang. Dia merasa ada yang mengawasinya. Suara tawa perempuan itu kadang terdengar samar, seperti bisikan angin di telinganya. Sampai di rumah, Aldi langsung demam tinggi. Dia nggak cerita apa-apa ke keluarganya. Dia takut mereka nggak percaya. Setelah seminggu istirahat, demamnya turun. Tapi ada satu hal yang berubah. Kadang, di malam hari, dia bisa mendengar suara gamelan samar dari jauh, atau di sudut matanya, dia melihat bayangan perempuan dengan selendang yang melintas cepat. Setiap kali dia sendirian di rumah, dia merasa ada sesuatu yang memerhatikan gerak-geriknya. Bintang dan yang paling menyeramkan, suatu malam, saat dia sedang tidur, dia terbangun karena merasa kedinginan. Ketika membuka mata, dia melihat sekelebat bayangan perempuan dengan wajah kosong dan senyum tajam di ujung ranjangnya, seolah sedang menari tanpa suara. Lalu, bayangan itu perlahan menghilang. Bintang sejak saat itu, Aldi percaya apa yang dia lihat di desa Candika itu bukan cuma tarian biasa, itu adalah sebuah ritual, sebuah persembahan. Dan sepertinya ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Aldi yakin desa Candika itu menyimpan rahasia kelam di balik keindahan adat istiadatnya, rahasia tentang tarian yang bukan untuk manusia, dan penari-penari yang bukan lagi bernyawa. Ini bukan cerita penari yang kalian tahu. Ini jauh lebih menyeramkan, karena terornya sepertinya belum berakhir. Nang, setelah kejadian, dia melihat bayangan penari di kamarnya. Hidup Aldi jadi nggak tenang. Ini beneran bukan cerita desa penari yang kalian udah dengar. Karena terornya ternyata terus mengikuti Aldi sampai ke kota. Bintang Aldi mencoba hidup normal. Dia berusaha keras buat nggak mikirin apa yang terjadi di desa Candikan. Tapi, kejadian aneh makin sering muncul. Misalnya, kadang waktu dia lagi sendirian di kamar, tiba-tiba ada aroma bunga melati yang kuat banget. Padahal nggak ada bunga di sekitarnya. Terus, suara gamelan samar itu kadang terdengar, terutama pas lagi sepi. Aldi sampai harus pasang headset kencang-kencang cuma buat ngilangin suara itu. Bintang yang paling parah, Aldi mulai ngalamin mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, dia selalu ada di pendopo tua desa Candika. Dia melihat para penari itu menari dengan gerakan yang makin aneh, makin patah-patah, seolah bukan lagi manusia. Wajah kosong mereka makin jelas, dan senyum lebar dengan gigi tajam itu terus menghantuinya. Setiap kali dia terbangun dari mimpi itu, badannya terasa dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Suatu hari, Aldi memutuskan buat cerita semua ini ke Bima, sahabat karibnya sejak SD. Bima itu anaknya logis juga, tapi dia lebih terbuka sama hal-hal mistis, karena neneknya dulu sering cerita. Gila, lo yakin gak cuma kecapekan aja? Tanya Bima sambil menyimak cerita Aldi dengan serius. Capek gimana? Udah hampir sebulan gue diganggu kayak gini. Gue yakin ada yang ngikutin gue dari sana, jawab Aldi frustrasi. Bintang Bima terdiam sejenak. Coba deh, Din, nenek gue pernah bilang, kalau ada hal-hal kayak gini, biasanya ada sesuatu yang belum selesai, atau ada penunggu yang gak mau dilewatin. Maksud lo? Aldi mulai penasaran. Bintang, mungkin tarian yang lo lihat itu bukan sekadar tarian biasa, kayaknya itu semacam ritual persembahan. Dan lo, sebagai orang luar, gak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya gak lo lihat. Jelas. Bima, apa ada sesuatu yang lo ambil atau sentuh di sana? Bintang Aldi berpikir keras. Dia gak merasa mengambil apa-apa, kecuali catatan-catatan penelitiannya. Tapi itu kan cuma tulisan. Kecuali satu hal, waktu dia kabur dari pendopo malam itu. Karena panik, dia sempat tersandung dan menjatuhkan pulpennya. Dan saat dia meraba-raba di tanah gelap, dia nggak cuma mengambil pulpennya, tapi juga sebuah ikat rambut yang tergeletak di sana. Ikat rambut itu terbuat dari untaian bunga melati kering yang udah menghitam, dan baunya aneh. Karena terburu-buru dan panik, Aldi cuma memasukkannya ke saku celana tanpa banyak pikir. Dia baru menyadarinya waktu dia pulang. Astaga, Bim, gue nemu ini. Aldi langsung merogoh laci dan mengeluarkan ikat rambut melati kering itu. Baunya langsung semerbak memenuhi ruangan. Bintang melihat benda itu. Mata Bima membelalat. Ini bukan benda sembarangan. Ini pasti punya salah satu penari itu, atau justru ini benda yang dipakai dalam ritual mereka. Bintang, tiba-tiba lampu di kamar Aldi berkedip-kedip. Aroma melati makin menusuk hidung.
dan suara gamelan terdengar sangat jelas. Seolah ada di depan pintu, Aldi dan Bima langsung merinding ketakutan mereka. Berdua bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Kita harus balikin ini. Nenek gue pernah bilang, kalau ada benda dari tempat angker yang terbawa, itu kayak undangan buat yang punya. Kata Bima panik. Bintang tanpa pikir panjang. Aldi dan Bima memutuskan buat kembali ke desa Candika. Mereka tahu ini gila, tapi mereka nggak punya pilihan lain. Teror ini harus dihentikan. Perjalanan kali ini terasa jauh lebih mencekam. Setiap melewati hutan jati yang rimbun, mereka merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Sampai di desa, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Warga terlihat menghindar, dan Pak Suryo nggak kelihatan. Mereka langsung menuju pendopo tua yang dulu Aldi lihat. Sampai di sana, pendopo itu terlihat kosong dan berdebu, nggak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Lo yakin ini tempatnya? Tanya Bima ragu. Yakin banget, Bim. Gue nggak mungkin salah, jawab Aldi. Suaranya bergetar. Aldi mengeluarkan ikat rambut melati itu. Begitu dia meletakkannya di tengah pendopo, tiba-tiba angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan di sekitar. Pendopo, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih nyaring, seolah-olah dimainkan tepat di belakang mereka. Aroma melati makin kuat, sampai membuat kepala pusing balik badan. Jangan lihat ke belakang, teriak Bima sambil menarik tangan Aldi. Bintang tapi Aldi terlanjur melirik. Sekilas, dia melihat bayangan hitam tinggi menjulang di belakang mereka. Dengan bentuk seperti perempuan berambut panjang, menari-nari dengan cepat diiringi gamelan. Tawa cekikikan yang dulu dia dengar, kini terdengar sangat jelas dan menyeramkan. Bintang mereka berdua lari terbirit-birit dari pendopo itu. Kali ini, mereka nggak peduli kemana kaki melangkah. Yang penting menjauh dari sana. Mereka terus lari sampai akhirnya tiba di jalan raya utama yang sepi, jauh dari desa. Setelah beberapa jam perjalanan yang menegangkan, akhirnya mereka berhasil sampai di kota. Sejak kejadian itu, teror yang dialami Aldi mulai berkurang. Aroma melati nggak muncul lagi, suara gamelan menghilang, dan mimpi buruk itu nggak pernah datang lagi. Bintang Aldi akhirnya bisa bernapas lega. Dia tahu dia sudah melepaskan sesuatu yang mengikutinya, tapi ada satu hal yang terus menghantuinya. Dia nggak pernah tahu siapa atau apa sebenarnya yang ada di desa Candika itu, dan apa hubungan antara tarian-tarian aneh itu dengan para penari yang berwajah kosong. Bintang sampai sekarang, Aldi nggak pernah berani lagi ke desa Candika. Dia juga nggak pernah lagi mencari cerita horor atau legenda di pedalaman. Pengalaman itu memberinya pelajaran yang sangat mahal, bahwa di beberapa tempat ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri, agar terornya tidak datang menghampiri. Bintang, jadi ini bukan cerita desa penari yang kalian sering dengar, tapi percaya atau tidak, terornya nyata dan bisa saja terjadi dimanapun, pada siapapun, jika kita berani mengusik sesuatu yang seharusnya nggak kita usik.